Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah kita kembali jumpa di hari kedua kajian hikam, dan kemarin kita membahas tentang jangan sampai ibadah kita ini mencari selain Allah, di mana ibadah kita ini harus murni hanya karena Allah. Dan jangan sampai ketika ada yang terkait dengan yang Allah janji-janjikan, ya, contoh surga sama neraka, jangan sampai ibadah kita tujuannya alih-alih untuk surga dan neraka, tapi murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah tidak boleh? Apakah kita tidak boleh tertarik dengan surganya Allah? Boleh, bahkan harus. Kalau Allah bilang ini surga, kita harus senang masuk surganya Allah. Jangan dengarnya surga Allah itu biasa-biasa baik, jangan, tidak boleh juga. Ya, mentang-mentang habis ngaji kita jangan mencari selain Allah, terus Pak Ari bilang, ya terserah sih Allah mau masukkan saya surga atau neraka. Nah ini tidak benar. Atau Pak Ari mendengar neraka tidak takut, biasa-biasa saja, tidak boleh. Kita dengar neraka wajib takut, karena itu adalah ancaman dari Allah. Tapi yang jadi perkara jangan melihat nerakanya, lihat itu ancaman dari Allah. Ya. Sama seperti kita melihat surga, jangan melihat surganya, tapi melihat itu adalah pemberian Allah. Ya. Inilah intinya. Dan yang tidak boleh kita lihat adalah
Karena ada yang ngaduknya sebentar, anaknya pintar jadi. Nggak pending apa? Iya kurang adonan. Kalau bolu iyalah kurang adonan. Kalau manusia penciptaan Allah ini tidak kati urusan nak berapa lama ngadonnya. Ya. Nah, jadi malah ada yang nanya pula, uji Pak Yun, anak kau ini ngapa cantik nian? Sunat di mana kau ini? Tidak ada urusan dengan sunat atau tidak sunat. Ya. Uang kafir banyak yang tidak sunat, anaknya cantik-cantik. Ya, kita yang sunat, cari sunat yang paling bagus, pakai laser lah. Apalagi sekarang ini, sunat tanpa rasa sakit. Oh, mulai hebat sekarang. Aku tidak tahu dulu, Mang Rosik sunat pakai gunting atau pakai sembilu, belum tahu. Wasolehaun kali yang masih sembilu. Yalah, ya. Jadi Allah yang mengadakan dan memberikan kekuatan itu. Yang kedua, ada ila kalibabi. Siapa yang memanggil dirimu kepada Allah? Allah, ya. Yang mendetikkan istri kita untuk mau jadi istri kita itu siapa? Allah. Yang mendetikkan hati kita milih dia ini Allah. Lah dicegah oleh ayah kita. Pari yakin iyo dia nilai ya, yang lain tak lagi dia nilai apa dan daya dia nilai. Nah yang detikkan tuh siapa? Bahkanlah dinjuk padan foto yang lain mungkin lebih menor, lebih montok, bahenol. Dah kalah. Nah inilah. Nah itu yang itu kalau tanpa kuasa Allah kita ini repot. Coba kita tengok siapa yang pendek kecil, ucok bambah. Mungkin itu mertuanya ngomong, Pak Yona, benar baik kawan kawin dengan yang model ini nak. Hah? Dah uji tinonya, aku nak yang ini lah. Coba lah. Jangan terdetik di hati kita. Siapa yang apa? Mendetikkan di hati wanita itu kalau jodoh itu karena apa? Fisik. Ya. Ini yang kita pikir. Ya. Yang kita tengok, aku tuh mikir ya Allah, siapa yang galak nikah dengan siapa? Untuk mama. Tapi subhanallah anaknya normal. Ya, subhanallah. Pikir-pikir kita siapa yang galak? Kalau dengan Mas Eko taruhlah. Ini coba apa? Ya. Dengan Ustaz Badri ini masih galak, masih ada lah maklumnya kan? Ya. Lalu coba apa tuh? Tapi Masya Allah, ada baik rezekinya. Siapa lagi yang kecil sikok lagi tuh lah berapa kali cerai itu? Daus mini. Uji pari, wah kalah gitu. Lah berapa kali cerai? Ya. Subhanallah. Ada juga yang galak. Pikir kita mak mana? Sampai Irfan Hakim nanya, badan kau kecil ini kira-kira zaman apa kau nak nengok aja? Nah, Allah. Yalah. Nah kita ketika memandang sesuatu kepada dunia ini terkait dengan ketentuan Allah, itu namanya kita kurang malu dengan Allah. Seolah-olah Allah tidak punya daya untuk mewujudkan. Ya. Ada punya anak kita, lah begawi, ganteng, besar tinggi lah. Nah, ngapa belum nikah? Nah. Ada yang anak kita ini gawi lumado, ya, urak-urakan, justru dia yang nikah duluan. Fakir kita tadi yang lah begawe yang nikah nih. Nah, inilah ya yang membuat kita paham. Oh, ternyata tak katik syarat di dunia ini bagi Allah. Tak katik syarat. Ya, untuk jadi kaya tak katik hubungannya dengan soleh tak soleh. Ya. Justru yang paling soleh kadang-kadang yang paling buntu. Rajin ya, tapi buntu baik. Malah ada yang tak soleh. Nah, kalau nengok begini, apa Haji Bayu? Nah, kalau mak itu tidak usah soleh gitu. Tapi jangan lupa, ada juga yang tidak soleh buntu. Jangan nengoknya sepihak. Ya, yang pernah aku ceritakan, ada wong curug. Ustaz, aku nak untuk apa sholat? Aku belum sholat, bila lagi kayo. Jika aku ngomong, ada yang lebih hebat dari kamu. Siapa? Firaun. Ya. Laidak sholat, ngaku Tuhan, ya, sekendak diri, ngambil keputusan, ya. Dialah pegel dengan Tuhan manusia tuh, nyembah patung, nyembah ini,
Fir'aun dewek pegel, Mang Rosik nengok wong nyembah patung tuh dia pegel. Dia melalui daripada kamu nyembah patung, mendingan nyembah aku nah. Itu Fir'aun itu. Dia dewek lah kesel nengok wong nyembah patung. Lah bukan apa-apa, aku nih rajo. Yang aku pernah cerita, siapa yang paling dermawan? Fir'aun tuh dermawan nian. Malah Nabi Musa berutuan sama Allah. Di antara nabi yang paling banyak berutuannya Nabi Musa. Apa? Ini bahasa kita ini berutuan. Kalau bahasa kita ini banyak bertanya dengan Allah. Ya Allah, kok Fir'aun tuh panjangnya umurnya? Hah? Dijawab oleh Allah. Dia tuh wong paling dermawan. Hah? Wong yang paling seneng nunjuk orang lain. Kalau tidak percaya cobalah. Nabi Musa nyamar jadi wong saro, wong miskin, ngedornya jam 2 malam. Digedor pintu 2 malam. Nabi Musa, Fir'aun sendiri yang bawa apa? Yang bawa bantuan dan ngasihnya bukan sedikit, bukan sekeping emas, 2 keping emas. Nah, kan wajar kalau Fir'aun ngomong, sudahlah aku baik jadi Tuhan kamu nih. Nah, sini, siapa yang nak duit? Siapa yang nak harta? Siapa yang ini? Aku yang kasih. Daripada kamu nyembah ya, makanya akhirnya Fir'aun ngomong, sudah bangunkan patung aku, memang kamu sebut nyembah patung. Nah, itu Fir'aun itu. Jadi bukan Fir'aun itu pelit, sebaik-baik raja Fir'aun, pintar membangun Fir'aun. Cuma itulah kelewatan batas. Nah, cocok pula Nabi Musa ini nabi buntu. Nah, itu dia. Lah ya, Nabi Musa itu sekedar pengingon kambing. Nah, bayangkanlah siapa yang nak nurut? Nurut Nabi atau nurut Fir'aun kira-kira? Aku yakin dokter Topan kalau waktu di itu milu Fir'aun. Karena manusia ini kan pakai kasat mata. Dia bilang, Musa, siapa kau dibanding Fir'aun? Bingung pula Nabi Musa. Iya, siapa? Tapi karena Nabi Musa melihat kebenaran itu, dibuka oleh Allah kebenaran itu, ditampakkan oleh Allah kebenaran itu, maka Nabi Musa tidak berpikir seperti Fir'aun. Dan dia dipilih oleh Allah untuk membawa umat. Jadi, Mang Rasul mungkin tanya-tanya, kok baca orang milu Fir'aun? Ya baca lah zaman itu, kenapa tidak baca? Ya. Karena memang itulah yang berlaku. Orang pasti tertipu. Wong kita sekarang, buktinya orang yang tadi itu ngomong. Nah, makanya kita jangan sampai menjadikan syarat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ketika kita mensyaratkan sholat, mensyaratkan sesuatu untuk dapat surga, maka di situ kita seolah-olah beribadah mencari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Ya. Ini yang berikutnya. Ketika engkau punya hajat, lalu engkau mencari selain Allah, itu tanda engkau jauh dari Allah. Ya. Jadi ketika kita mencari selain Allah, di saat kita punya hajat, di saat kita punya keperluan, itu tanda kita jauh dari Allah. Sebagaimana Dr. Muhammad Said Ramadan Putih berkata, ya, qad takunu laka hajatun aw raghabatun tatlubuha. Kamu bisa jadi punya keperluan dan keinginan-keinginan yang kamu minta. Wal mafrud fi hadhil alah an tatlubaha minal wahidil ladzi la yamliku an yuhaqqiqaha laka ghairuhu. Maka dalam kondisi penuh dengan keperluan, penuh dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, maka kita jangan mencari selain Allah. Carilah Allah yang bisa mewujudkan segala sesuatu. Ya. Ketika engkau mencari selain Allah, ada 2 kemungkinan. Jadi kalau seandainya Pak Yul punya keinginan mencarinya selain Allah, ada 2 kemungkinan. Pertama apa? Karena kebodohannya, tidak tahunya dengan Allah. Atau yang kedua, karena dia lupa dengan Allah. Nah, ciri wong jauh dari Allah itu 2. Tidak kenal Allah, lupa dengan Allah. Ya, lupa dengan Allah. Contoh, kata Pak Dokter, aku kepengen anak aku ini nanti jadi orang soleh, ya, bisa jadi seorang kiai yang
membangun pondok yang saat ini dirintis, maka mintanya jangan kepada siapa-siapa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Ustaz, anak aku tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Nah, itu salah lagi. Ya, yang dimaksud minta kepada selain Allah itu berarti apa? Kita menyadari ada orang selain Allah yang bisa mewujudkannya, atau berpikir apa namanya, siaponian yang bisa membangunkan, yang bisa membesarkan pondok. Jangan nyari siaponian, tapi carilah Allah, mintalah sama Allah. Nah, adapun anak kita persiapkan untuk belajar ngaji, ini kewajiban yang lain. Kewajiban apa? Kewajiban di mana manusia harus mengikuti sebab yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini aku sampaikan. Sebab-sebab duniawi ini ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Salat sebab yang wajib. Puasa Ramadan sebab yang wajib. Sebab-sebab untuk dekat dengan Allah, sebab yang wajib. Ya. Salat duha sebab yang sunnah. Salat tahajud sebab yang sunnah. Ya. Sebab yang haram. Apa sebab yang haram? Macam-macam. Wahai, kalau kita menyembah pohon itu, apa namanya, ngenjuk sajen dengan pohon itu, maka insya Allah hajat kita insya Allah mulu. Ya, habis dapat, alhamdulillah berkat nyembah pohon ini, yang dipuji Allah. Ya. Tapi kira-kira menurut Pak Ari, pelajarannya apa? Kalau ada orang yang nyembah selain Allah tapi tetap dikabul. Hah? Pelajaran bagi orang yang beriman apa? Oh ya Allah, maha kasih sayang ya Allah. Walaupun minta kepada nyebut nama selain Allah, tapi Allah tetap kasih. Pelajaran yang kedua, apa? Ya Allah, na'udzubillah, kalau wong ini, ya, kalau orang ini tetap kepada kesesatannya, sehingga apa? Dia akan mendapatkan nilai istidraj. Apa nilai istidraj? Dia semakin yakin pohon inilah yang memberikan segala sesuatu. Itu minimal 2 pelajaran itu. Kalau ada orang yang meminta kepada selain Allah, kemudian dikasih oleh Allah, yang kita lihat apa? Maha kasih sayang Allah. Allah masih kasih sama dia, walaupun minta kepada selain Allah. Yang kedua, ini jadi pelajaran buat kita. Na'udzubillah, kalau apa? Kalau ini orang, apa namanya? Ya, tetap berada kepada kesesatannya, tertipu dengan apa yang dia dapat. Maka kita cari Allah. Nah, untuk ciri-ciri mencari Allah apa? Mencari sebab-sebab yang memang diizinkan oleh Allah. Baik itu apa? Hal yang wajib, hal yang sunnah, atau yang mubah. Contoh, apa contohnya yang mubah? Kita mencari sebab yang diizinkan oleh Allah. Aku nih, ya, ingin mudah-mudahan Allah nganjuk rezeki. Bagaimana caranya? Jualan. Aku nih butuh modal. Ya Allah, aku nih butuh modal ya Allah. Ya, tolong berikan aku bantuan. Tiba-tiba lagi tidur termimpi wajah Mang Rosi. Oh, suruh ngutang kan? Ya, maka ngutang tadi itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang mubah. Ngutang itu tidak wajib. Ngutang itu tidak wajib. Tapi itu adalah bentuk-bentuk sebab yang dimubahkan oleh Allah. Makanya kita ini tidak salah punya hajat, masalahkan gitu. Ya, punya acara, punya acara maulid. Kita ngajak orang lain untuk ikut andil, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Kalau ini lain bab lagi. Bahkan bisa jadi kita mengajak orang itu dengan wajib. Contoh,
Ayo, inilah separak lagi malam lebaran. Kamu yang belum zakat, nariknya tuh dokter bisa jadi wajib. Khudh min amwalihim shadaqah. Cuma karena kita ini bukan sultan, bukan hakim, tentu tidak bisa dengan nilai eksekusi, tidak bisa dengan apa paksa, tidak bisa. Hanya memberikan apa himbauan, ingatan. Nah, kalau seperti Sayyidina Abu Bakar, karena seorang hakim, seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, siapa yang nolak bayar zakat, ku penggal lehernya, karena ini perintah wajib. Mestinya pemerintah kita ini ya bukan menghimbau kalau urusan zakat ini, tapi apa? Mestinya adalah menarik dengan paksa kalau urusan zakat. Ini malah juga masalah lagi ini ngomongnya. Yang tidak diwajibkan malah dipaksa. Mestinya yang dipaksa itu urusan apa? Urusan zakat. Makanya ada senangnya waktu kami ke Malaysia tuh, contoh Bang Rosik punya perusahaan. Dari perusahaan ini ada uang zakat yang diberikan ke rakyat, ya, dalam bentuk tahunan. Maka nilai pajaknya dikurang karena sudah bayar. Itu di Malaysia. Maaf ya lagi nyinggung dikit ini, ya. Kenapa? Di Malaysia dipadukan antara pajak sama zakat. Jadi kalau Bang Rosik kan mikirnya gini, wah daripada aku ngabis ini pikirnya mau dibayar zakat, tapi ditengoki. Kan ada lembaga-lembaga khusus yang berhak menerima itu. Kayak yatim piatu yang memang sudah apa namanya diberikan izin oleh siapa? Oleh pemerintah. Maka nilai jumlah tadi Dokter Topan, nilai jumlah zakat yang apa? Dia keluarkan dihitung seolah-olah sudah bayar pajak. Ya. Dan ini saya dengar dari omongan orang Malaysia langsung, karena kami main ke waktu itu pimpinan pondok main ke tempat lembaga yang di situ banyak ngurusin apa anak yatim piatu. Kami nanya di situ, bagaimana meriahnya di sini orang yang bantu pantiasuhan? Meriah, kiai gitu. Kenapa meriah? Karena ada motivasi dari pemerintah, duduk kat sini gitu. Apa motivasinya? Semua perusahaan yang sudah mengeluarkan bantuan dalam bentuk sedekah zakat kepada lembaga-lembaga yang apa? Yang resmi secara pemerintah, nanti nilai pajaknya apa? Dikurangi seolah-olah dia sudah mengeluarkan apa? Pajak. Nah, itu begitu motivasinya. Nah, nilai-nilai paksa seperti ini mestinya berlaku di mana? Di negeri kita, ya. Karena kan pajak itu kan bukan cuma untuk bangunan baik, tapi untuk apa? Untuk sosial. Nah, yang untuk sosial nih kalau tidak melalui lembaga yang ini, kadang-kadang tidak kena, ya. Nah, balik kepada poin kita ini tadi, ketika kita ada hajat, maka yang terdetik lebih dahulu itu adalah Allah. Mintalah ide kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku kepengen berangkat umrah, ya. Maka berikanlah, ini laju iklan ya, tanggal 16 Maret kalau yang ngalah, ya. Ya Allah, aku ingin berangkat umrah, berikan aku jalan, ya, petunjuk supaya bisa berangkat umrah, ya. Doa minta kepada Allah, ya, sambil berpikir, nanti Allah kasihkan ide asbab-asbab, ya, ide asbab-asbabnya, pola-polanya dibantu oleh Allah, ya. Sama seperti guru kami, ya, bukan guru kami langsung, tapi beliau adalah orang tua dari seorang guru yang kami pernah belajar kepada dirinya, yaitu ayah daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ini yang disebut dengan masyayikhi ulama'id dunia, guru-gurunya ulama dunia. Jadi ketika beliau belajar di Mekah 4 tahun dokter, dia berdoa, habis itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong sebarkanlah ilmuku ke seluruh dunia. Habis doa dia mikir, mana caranya. Tapi yang dia lakukan apa? Doa dulu baru mikir bagaimana caranya. Apa yang dia lakukan menurut Mas Eko apa? Apa dia keliling dunia? Tidak. Ternyata dia membangun rubab
pesantren, ini rubat pertama di Tarim, ya. Orang berdatangan dari Malaysia, dari Indonesia, dari Tanzania, Afrika, dari Amerika, belajar di rubat ini. Karena dari sinilah, ya, akhirnya menyebarlah Islam ada di Indonesia. Bermulai dari mana? Bermulai dari orang-orang Tarim belajar di sini, dan ada orang-orang Tarim tadi dikirim ke India, dikirim kemana? Mereka terdetik, sehingga apa? Mereka kenal dulu Kiai belajar di mana, Habib belajar di mana, belajar di rubat, belajar di rubat. Maka mulai sampai saat ini, ya, yang dulu orang tidak kenal sekarang kenal dengan pesantren. Karena doanya apa? Sebarlahkan kami, apa? Sebarkanlah ilmuku ke seluruh dunia. Tidak ada teknis, ya Allah. Kaget kan mak ini, ya Allah. Nah, ini pakai kaget kan mak ini tidak jelas. Ya sudah, doa baik secara umum. Ya Allah, berikan aku ilmu yang cak mana manfaatnya, biarlah Allah yang menentukan. Ya, cak mana manfaatkan ilmu. Sudah. Ini doanya Sayyidina Ali. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Rezekinya yang luas tuh mak mano kita tidak tahu. Mak mano kakek rezekinya yang luas. Kadang-kadang walaupun kayo, wak pendilum tentu rezekinya luas. Allah kaget yang maknai rezekinya luas. Ya. Wa syifa'an min kulli da'. Ya. Sembuh dari sekian banyak penyakit. Bukan berarti tidak berpenyakit. Dia ini punya penyakit sekalipun besar, sembuh. Ini sakit gigi, tidak sembuh-sembuh. Ya. Saya pernah dulu tergoda gara-gara, ya Allah, aku ini umroh, doa Allah ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'. Ya, apa juga kena penyakit ini? Tidak tahunya ketika disembuhkan baru paham. Oh, ini yang maksud. Walaupun kena penyakit, Allah sembuhkan. Yang menurut orang lain tidak sembuh. Jadi, ya, kita doa terus ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'i wa sawab. Tidak usah nentukan apa rezeki kita. Ya Allah, rezeki aku harus yang cak ini, jangan yang cak ini. Aku yang cak ini tidak mampu. Ingat, kalau kita milih kaget, ya, yang kita kira mampu tidak mampu, yang kira-kira tidak mampu, lo kok mampu? Biarlah Allah yang mengatur, ya. Allah gala yang menentukan buat diri kita. Rezeki itu luas, banyak rezeki itu. Kadang-kadang ada wong yang saro tapi sering bantu wong, rezeki yang luas. Nilai-nilai tertentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita tidak boleh mencari selain Allah ketika kita punya hajat? Di sini ada dua i'tiqad yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari sisi ada dua poin yang harus kita perhatikan. Pertama, poin i'tiqadi, al-mawaqiful i'tiqadi. Fayatakhallas fima qultuhu laka, ya, an ya'lama haziman alla nafi'a wala dhara wala muharrika wala musakkina fil kauni kullihi illa al-ilahul wahid alladhi fatarahu wa kaifa yakunu syarikan ma Allah fi syai'in min dzalika man lam yakun mawjudan wa lam yakun syarikan ma'ahu fil khalqi wal ibda. Apa kata Dr. Muhammad Said Ramadan Putih? Mudah-mudahan omongan aku ini cukup menyelesaikan masalah. Apa kata beliau? Hendaklah orang yang punya hajat, ya, meyakini diri bahwasanya apa? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada bisa yang memberikan bahaya, tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu, mendiamkan sesuatu di dunia ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ada sesuatu yang mendampingi Allah, sedangkan, ya, yang ada ini itu tidak mungkin ada kecuali siapa? Allah yang menciptakan. Yang dulu pernah enggak aku ceritakan di sini, ada seorang raja, ya, seorang raja yang punya penyakit jarinya, yang jarinya diputus, ya, diputus.
Dia punya kebiasaan ngomong apa? Eh, La khaira, khairul khaira khairatullah. Pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah. Punya penyakit jari, akhirnya diputus. Dipanggil menterinya yang paling dia sayang. Wahai menteri, jariku putus. Apa katanya? Khairul khaira khairatullah. Sebaik-baik pilihan Allah. Gara-gara ngomong begini di penjara. Ya, di penjara. Akhirnya untuk menghibur diri karena jari hilang, dipanggilnya menteri-menteri yang lain, kita berburu. Di tengah perburuan ternyata ada suku dalam yang lagi mencari tumbal. Rombongan ini ditangkap. Menteri-menteri tadi jadi tumbal kalau. Kenapa? Datik cacat. Raja ini dibalikkan karena ada cacat. Balik dia, ya, dengan bahagia dipanggilnya menteri tadi. Terima kasih kata dia. Benar omonganmu. Khairul khairah khairatullah. Kenapa raja? Kenapa? Kok kau sampai sebahagia ini sampai harus membedakan aku? Bukankah aku berkata seperti yang kau katakan? Lalu kau hukum? Iya, saya minta maaf. Kenapa? Kami kemarin waktu kau masuk penjara, besoknya kami berburu. Menteri yang aku ajak mati kan? Ya, karena dijadikan tumbal. Akhirnya menteri tadi bersyukur, ya Allah, aku tadinya menghujat Allah. Kenapa akulah jadi menteri baik malah masuk penjara? Ngomong khairul khairah khairatullah. Kalau ini aku bersyukur. Kenapa? Mendak di penjara, diajak kau berburu, mati belum. Apa kata rajanya? Aku juga bersyukur. Penyakit tadi menyelamatkan aku. Kalau tidak jari ini putus, jadi kadang-kadang jari putus menyelamatkan seseorang dari apa? Dari bala yang lebih besar. Nah, waktu itu belum terjadi, kita tidak tahu kan hikmah jari putus, hikmah masuk penjara, hikmah kena penyakit, hikmah kena musibah, hikmah cucung meninggal. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi setelah terjadi, oh ini, ya, sama seperti ibu aku. Dulu ada sawah di mana? Di Satan dulu. Masuklah beras, ya tak masuk beras. Baru nyampe apa jaya, bagi kelah. Bagi ke anakku ibu, namanya ibu kan, beruntung. Baru kok nyampe lo nyicip, nak dibagi ke pulau. Ya, nah dibagi. Nah ini dibungkus lah sambil nyerepet tadi. Nah, besok datang beras lebih banyak. Apa jibu? Karena kalau kita berbagi, kemarin berutuh. Ya, waktu itu apa? Ujian yang kita bagi kelas, sisakan dulu mana yang perlu kita bagi kelas. Mulai, ibu tadi belum perlu nyicip, nanti bagi ke ayang orang sudah. Kita ngawani kan. Nah, besok datang beras lebih banyak. Apa jibu kita? Makanya nak, kalau kita galak berbagi, Allah tunjuk yang lebih banyak. Dalam hati aku kemarin mulut merocet. Ya, masya Allah. Ya, jadi ini apa namanya? Memang kita tidak bisa mencari selain Allah, itu tidak bisa. Ya. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, ada dua orang buta duduk di depan rumah seorang wanita, saya lupa namanya, itu di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, ya. Yang satu ini berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta rezeki yang terbaik kepadamu. Yang buta siko ini mujamalah terus sama yang punya tuan rumah. Akhirnya, ya, apa namanya? Si tuan rumah ngenjuk makanan yang beda dari yang lain. Ya. Ngenjuk sama yang apa? Mujamalah sama yang tuan rumah ini dikasih makanan roti, dikasih makanan ayam. Roti, tapi di dalamnya itu dibungkusnya apa? Hal-hal yang dia tidak terduga. Ada emas, ada apa-apa masuk situ. Dikasih roti. Yang satu ini dikasih roti sama ayam-ayam be. Ya. Dikasih roti sama ayam-ayam be. Sudah. Ya. Akhirnya apa? Siapa namanya?
si yang butuh mujamalah ini dapat roti yang isinya ada duit, tapi menarik juga hadiahnya, tapi tidak beda. Dia nengok itu kok lebih banyak gitu. Nah, ada ayam, ada ini. Nah, dia ini boncukusnya si kok. Terus kata si buta ini, kamu mau tidak makanan saya? Karena apa isinya? 1, 2, 3. Oh ya, tidak apa-apa. Kita tukaran aja. Akhirnya tukaran. Dia dapat roti ayam banyak segala macam, ayamnya banyak segala macam. Pas yang ini apa? Pas dibuka, bukan cuma roti sama ayam, tapi ada bungkahan emas. Si pemilik rumah nengok, kan sama-sama butuh. Ya, ternyata seseorang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala ada caranya sendiri, Allah akan memberikan yang terbanyak. Walaupun aku berupaya nak ngenjuk si siapa? Si yang lebih kecil ini. Nah, ini ada cerita lagi. Ini aku ceritakan dulu. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ada wong tukang hasud. Dulu ada raja namanya Raja Mu'tasim. Amirul Mukminin namanya Mu'tasim. Saking hasudnya, kenapa dia buat dia hasud gini? Ini seorang ulama, kiai, sangat dekat dengan raja. Tanpa sistem protokoler, itu langsung masuk ke tempat raja ngenjuk nasihat. Sedangkan aku menteri kelas tinggi, harus lewat protokoler dulu, laporan dulu. Nah ini kiai tidak pakai protokoler, main masuk, Dau, assalamualaikum, masuk. Tidak pakai istilah janji-janji dulu. Menteri ini ngomong, wah kalau mah ini nanti bisa dia yang lebih dekat dengan raja daripada apa? Saya. Akhirnya dia datang ke raja. Raja, saya mau ngasih tahu, hati-hati dengan kiai itu, syekh itu, muallim itu, hati-hati. Kenapa? Dia itu seringkali menjelekkan bau mulutmu. Kok bisa? Nah, makanya saya kasih tahu. Saya ini kan dari bawah. Nah, ini kan uang hasud tuh bukan main. Omongannya tuh meyakinkan nih uang hasud. Ya, lihat nanti. Kalau dia ngomong, pasti dia tutup mulut. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengan mulut baumu. Bahasa Arab mulut bau itu abkhor. Apa bahasa Arabnya mulut bau tadi? Abkhor. Jadi kalau Pak Yul bisik-bisik dengan Pak Hari, kau ini abkhor, bau mulut. Ya, itu bahasa Arabnya bau mulut tadi apa? Abkhor. Apa iya? Selama ini biasa-biasa baik kan? Nah, tidak percaya, cobalah. Nah, menteri ini tadi ngundang kiai tadi makan ke rumahnya sebelum ketemu raja. Mampir dulu, kiai. Mau kaget dulu, raja lagi ada acara sini, kemana? Dimasaklah makanan yang punya bau. Salah satu bau itu masakan yang banyak mengandung bawang putih. Kalau kita ini dimasailah sambal pete, lalap jengkol, pokoknya dimasai kalau. Nah, ketika sudah dimasai, sudah silakan kalau mau ketemu raja. Ya. Nah, yang namanya wong beradab, karena ngomong supaya mulutnya tidak bau kecium raja tadi, bagaimana caranya? Kita kan kalau galak bisik dengan wong lagi sedekan mana? Ini kan tangan tuh supaya mulut kita tidak kecium baunya oleh dia, disaring oleh tangan kita. Raja ini nengok, hai benar nih ya omongan menteri ini. Apa dia ngomong sama aku kok nutup mulut? Apa mulut aku bau? Ya. Menteri tadi lah nunggu terus tiap hari. Ada perintah apa lah ini dari raja. Akhirnya raja ini kebiasaannya cuma 2, dokter. Kalau muat tulis surat tangannya langsung, itu pasti isinya ngenjuk hadiah. Atau naik pangkat. 2, ngenjuk hadiah atau naik pangkat. Itu ciri-ciri tulis tangan raja langsung. Kalau ngasih perintah yang lain, raja tidak pernah nulis tangan. Pasti apa? Manggil komandannya, manggil aponya untuk melaksanakan perintah. Tapi kalau tulisan raja itu 2. Kalau udah angkat jabatan naik atau hadiah. Nah, satu hari rajanya nulis surat. Surat ini untuk dikasihkan ke kiai tadi. Isi surat tadi apa? Siapapun yang bawa surat ini sembelih kepalanya. Nah, menteri tadi nunggu, tapi tidak tahu isinya. Surat apa ini, kata menteri itu? Ini surat tulisan tangan raja langsung. Untuk siapa? Untuk kiai tadi. Kok malah naik pangkat uji dia? Kok malah dapat hadiah? Uji si hasud tadi.
Sini, biar aku yang bawa suratnya. Jangan, ini tidak boleh. Sogoknya lah. Sudah, biar saya yang bawa. Kamu tidak percaya dengan saya? Sudah, dia yang bawa surat tadi. Dia mikir ini duit apa? Ini kertas, isinya apa? Hadiah sama naik pangkat. Pengajar nih kiai ini. Aku jelek-jeleki dia, malah dia naik pangkat. Akhirnya dia ngadep kepada satu departemen yang kalau ini baca pasti dikabulkan. Bawalah. Pas dibaca, yang baca kaget. Siapapun yang bawa surat ini penggal kepalanya. Akhirnya, oh jadi kamu yang diperintahkan raja untuk saya penggal kepalanya. Loh, emang isinya kok? La ilaha illallah, kata dia. Ngapa ini isinya? Apa yang terjadi? Akhirnya dipenggal kepalanya. Enggak, ini surat. Apa kata ajudannya? Tidak ada negosiasi dalam perintah raja. Putus kepala. Nah, raja ini mikir dia, masa saya membunuh orang hanya gara-gara dia merasa bau mulut saya, nyesal dia. Nah, lagi merenung itu dia panggil ajudannya, kita jalan ke desa-desa, saya merasa berdosa ini. Pas jalan ketemu dengan kiai tadi. Loh, kok masih hidup? Uji raja tadi dipanggil. Loh, kamu di sini? Iya raja. Karena saya semenjak engkau merasa tersinggung tadi, aku tidak lagi. Tapi kau masih hidup? Lah emang apa raja? Iya, saya ngasih perintah surat ini sampai ke kamu. Ya, kok kamu masih hidup? Iya, yang saya dengar yang mati malah menteri itu. Oh, apa kata rajanya? Ternyata benar, Allah akan membunuh orang yang hasud. Nah, ada sebuah dalil, Allah akan membunuh orang yang hasud dengan caranya Allah sendiri. Jadi, Wah Pendi, jangan belanda sigo nerima surat. Nggak tahunya surat itu apa? Perintah untuk membunuh. Nah, makanya kita kalau punya hajat, kenapa kita serahkan semuanya sama Allah? Allah lah nanti akan memberikan cara, ya. Dan cara yang Allah pilih pasti cara yang terbaik. Itu yang paling penting, ya. Contoh, katakanlah kita ini tidak dikasih oleh Allah anak. Ini berarti pilihan oleh Allah. Apa? Tidak kasih beban untuk ngurus anak. Walaupun kepengenan kita punya anak. Memang nikah tidak punya anak itu tidak lemak diomongin tetangga terus. Nah, itulah nilai pahala besarnya itu. Lah berapa anak? Nak nyawab bingung. Belum punya anak. Kadang-kadang tetangga ini nanyanya panjang bulu. Memanglah berapa tahun nikah? Ya, mestinya kamu jawab, kamu nanya. Ya, tuh. Kadang-kadang mah itu bulu tetangga ini panjang. Langsung diperiksa ke dokter. Nanya tambah lagi pertanyaan. Ya. Nah, kalau memang seperti itu ketentuan Allah buat kita, tapi bukan berarti upaya sebab-sebab untuk punya anak tidak dibuang. Pilih mana sebab wajib. Sebab wajib satu, bertaubat. Aku istighfar kepada Allah. Mungkin ada dosa yang menjadi sebab tidak punya anak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi ini untuk yang punya badan. Jangan tetangga ngomong, taubatlah kau nih. Jangan-jangan kau nih tidak punya anak gara-gara banyak dosa kau. Ini tidak boleh. Kecuali kalau dia datang dengan kiai, dengan ustaz, kiai tolong tengok saya ini selain hal yang zahir, hal gaib apa yang membuat saya ini tidak punya anak. Terlain lagi kajian. Ini tiba-tiba Pak Ari datang ke tetangga, yo kau ini banyak dosa, kau ini tidak punya anak, kau ini tobatlah kau. Lah tidak boleh lah cak ini. Urusan dia nak taubat nak idak itu urusan siapa? Urusan dia pribadi. Tapi kalau kita ngajak taubat dengan tanpa harus ada iming-iming tidak punya anak, benar. Karena kita nih yang lah sholat diminta taubat terus sama Allah. Bertaubat atas sholat kita yang mungkin kurang khusyuk. Nah, inilah kajian kita, ya. Yang terakhir poin dari 4 poin itu, bahwasanya kita jangan sampai ketika punya hajat yang terdetik lebih dahulu apa? Selain Allah. Tapi mintalah kepada Allah agar hidup kita ini selamat. Karena dari sisi i'tiqad tidak ada yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah. Dari sisi as-suluk, dari sisi suluk sebagai apa?
sebagai penutup, fayatakhallas fi suratil insijam wal mu'amah ma'an nizam alladhi sayyarahu Allah ya kaunahu hadha alaih a'ni nizam as-sababiyyah alladhi uqimat alaqatul asya' ba'dihha ma'a ba'din ala asasiyah. Maksudnya begini, sebab yang kita lakukan itu yang menciptakannya siapa? Allah juga. Artinya kita tidak bisa lepas dari Allah. Satu, dari sisi i'tiqad Allah yang mewujudkan segala sesuatu. Dari sisi suluk, contoh kalau sakit, sebab yang dibuat oleh Allah apa? Berobat. Allah ciptakan dokter yang bisa ngobati. Nah, dokter yang ngobati, obat yang diracik oleh dokter ahli obat, ahli farmasi, ini yang menciptakan siapa? Allah. Obat yang diracik dewek ciptaan siapa? Allah. Nah, jadi kita mau tidak bisa lepas dari Allah. Obat yang diminum walaupun punya khasiat, menyembuhkannya juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya yang jelas nasihat yang ke-21 ini adalah ilmu raso dalam sikap kita menghadapi apapun. Berdoalah kepada Allah, jangan mengandalkan doa itu. Ya, karena apa? Allah mengabulkan bisa jadi tanpa doa. Tapi berdoalah sebagai rasa hamba kita kepada Allah, dan berdoa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya apa? Kita jangan sampai menghibai Allah. Apa menghibai Allah? Kita merasa dalam rangka apa? Supaya Allah dekat dengan kita, ya. Kita seolah-olah harus beribadah. Tidak. Yang benar itu kitalah yang harus dekat dengan Allah. Karena Allah tidak kemana-mana. Ya. Yang kemana-mana nih kita. Ya. Yang kemana-mana nih kita. Lagi sholat be kemana-mana. Tapi walaupun itu, Pak Yul ketika ditanya, Ustadz, sholat kemana-mana itu cak mana hukumnya? Jawabannya cuma kok. Sholat yang otaknya kemana-mana jauh lebih baik daripada kemana-mana tidak sholat. Itu yang paling penting. Nah, ulangi lagi. Kalau ada orang nanya dengan Wak Pendi, mak mana hukumnya sholat yang otaknya kemana-mana? Jawabannya cuma kok. Ya, sholat yang otaknya kemana-mana jauh lebih baik daripada kemana-mana tidak sholat. Ya, ya dibalik. Dia sibuk ngukumi kita sholat yang otaknya tidak khusyuk. Sedangkan dia kemana-mana tidak sholat. Kau yang lebih tidak baik. Aduh baik. Apa gawe nak ngecek sholat mau khusyuk apa tidak? Itu urusan dia dengan Allah. Ya. Nah, berikutnya adalah kita segala sesuatu ketika kita mencari selain Allah berarti kita apa? Menghinakan diri sebetulnya. Rasa tidak malu dengan Allah. Maka segala sesuatu hal yang kita buat jangan menjadi sebab untuk mencari selain Allah. Sholat kita walaupun ada janji surga, jangan surganya yang dikejar. Tapi yang dicari adalah Allah. Tapi bukan berarti kita tidak rindu dengan surga. Kita rindu dengan surga alasannya karena itu adalah pemberian dari Allah. Ya. Maka ketika kita senang dengan pemberian, walaupun seandainya berharga atau tidak berharga, kalau kita senang dengan yang memberi, disitulah letak utamanya. Ya, letak utamanya. Bahaya. Contoh, aku dapat hadiah dari Mang Rosik pisang sale. Kalau wong cinta dengan Mang Rosik, nak hadiahnya apa baik tidak masalah. Yang penting yang nunjuk hadiah ini. Oh ya Allah, ternyata dia masih mikiri aku. Cuma pisang sale be. Loh, yang jadi masalah bukan pisang salenya. Terpikir nak nunjuk hadiah. Kau dapat hadiah tak? Tidak, tanda kau tidak diingat. Aku walaupun pisang sale dapat hadiah. Ya, seperti aku dapat hadiah dari Dr. Topan Peci. Aku dapat. Yang kamu tidak dapat. Ya, entahlah dewe. Yang kita hargai itu apa? Ternyata kita yang dapat hadiah ini terpikir oleh yang nunjuk hadiah. Nah, ketika Allah nunjuk kita, walaupun mohon maaf, satu keluarga kecil, anak-anak yang sedikit, ketika Allah memberi kita, kita senang kenapa? Oh ya Allah, Allah terpikir untuk memberi kita. Itu. Ada ingatan di sisi Allah. Maka kita ini ketika sholat jangan tengok surganya, ingat Allah yang memberi surga itu. Kenapa? Allah lah yang lebih berharga daripada surga. Dengan syarat kita ibadah itu bukan dapat surganya, tapi senang dengan surga ini karena itu pemberian siapa? Allah. Dan yang terakhir, apapun yang kita kepengenkan, yang harus terdetik di hati kita, Allah, Allah. Adapun kita nanti ketemu dengan kawan, tetangga yang bantu kita, itu hanyalah sababiyah. Yang sabab itu tanpa izin Allah tidak bernilai apa-apa.
Demikian mudah-mudahan rasa ini semakin mantap dalam diri kita. Yang intinya kalimat ini apa? La ilaha illallah. Nah, itulah kalimatnya. Demikian mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu dengan caranya masing-masing, walaupun melalui lidah saya yang kadang-kadang mohon maaf dalam menyusun kata-kata agak muter-muter, tapi insya Allah kalau Allah nak ngasih ilmu, nanti Allah kasih ilmu dengan caranya masing-masing. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau telah sangat memahami diri kami. Tinggal kami minta agar Engkau fahami bahwasanya ya kami diberikan kefahaman untuk memahami kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, maampunkan kami karena kadang-kadang lebih faham dengan kehendak kami, tidak faham dengan kehendak-Mu ya Allah. Jadikan kami faham dengan kehendak-Mu agar kami mengalahkan untuk memahami kehendak kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim, kami minta kepadamu ya Allah, jangan palingkan kami dari beribadah kepadamu, walaupun kami sedang melakukan ibadah yang Engkau perintahkan ya Allah. Ya Rahman ya Karim, tanamkan dalam diri kami rasa kehambaan yang lebih besar dibandingkan dengan rasa orang-orang yang merasa sudah mendapatkan segala sesuatu, padahal rasa kehambaan jauh lebih baik daripada rasa apapun ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita senang dengan tempe ini. Ini rezeki dari Allah, bukan tempenya.